mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stefanus Sujono. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah, dan ini menjadi waktu terbaik untuk kami boleh duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi suara-Mu sebagai gembala kami untuk mengajar kami. Firman-Mu itu kekuatan, Firman-Mu itu adalah terang bagi kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Kami merindukan firman-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami untuk Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom kepada jemaat Betani Sangkakala. Kembali kita bertemu di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan saya terus berdoa supaya saudara
hidup di dalam kasih karunia Tuhan senantiasa, bahkan di tengah masa sulit sekalipun seperti saat-saat ini, yaitu pandemi yang masih belum berhenti, saudaraku. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saya akan memulai, saudaraku, dengan membaca ayat dari Yohanes pasal pertama, ayat 10 sampai ayat 12. Saya akan bacakan Yohanes pasal pertama, ayat 10 sampai ayat 12. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, firman Tuhan berkata dengan indah sekali. Saudara yang percaya dan menerima Dia, maka saudara diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ketika orang menjadi percaya kepada Yesus, maka statusnya berubah. Statusnya menjadi anak Allah. Ini adalah status kehormatan. Ini adalah status yang luar biasa. Kenapa? Karena anak Allah itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh. Diberi kuasa untuk mendatangkan berkat atas hidupnya. Diberi kuasa untuk berhasil dalam segala sesuatunya. Diberi kuasa untuk menjadi pemenang. Jadi saudaraku, kuasa itu hanya diberikan kepada yang punya status anak Allah. Dan ini kabar baik, saudara dan saya yang percaya dan menerima Dia, maka kita memperoleh status istimewa ini, yaitu anak Allah. Ya. Cuma saudaraku perhatikan, kata anak Allah itu diterjemahkan dari dua kata dalam bahasa Yunani. Kata pertama adalah kata teknon. Teknon itu artinya anak Allah. Anak, tetapi anak yang masih kecil atau child. Sementara kata kedua adalah kata huios. Nah, huios, saudaraku, itu artinya juga anak. Tetapi anak yang sudah dewasa atau son. Ya, bukan anak kecil lagi, saudara. Jadi ada perbedaan di dalam dua kata antara teknon dan huios. Ya. Nah, kata anak Allah di dalam Yohanes 1 ayat 12, status yang merubah kita, saudaraku, itu adalah kata teknon, bukan kata huios. Jadi orang yang percaya dan menerima Yesus, itu menjadi anak Allah, tapi yang masih kecil. Teknon. Belum menjadi huios. Itu sebabnya kita menemukan sebuah kenyataan, walaupun banyak orang statusnya sudah anak Allah, tetapi hidupnya banyak yang kalah. Hidupnya tidak ada manifestasi dari kuasa sebagai anak Allah. Kenapa, saudaraku? Karena hanya anak Allah yang dewasalah yang mampu dan siap untuk menggunakan kuasa yang dari Tuhan itu. Atau kata exousia, kuasa, otoritas, hak untuk menggunakan kuasa. Itu hanya bisa diberikan oleh anak yang sudah dewasa, saudara. Ya. Kalau saudara sedang mengendarai kendaraan di jalan raya, tiba-tiba ada polisi yang membunyikan peluit dan meminta saudara berhenti. Maka saudara akan segera menepikan mobil saudara, lalu saudara akan mentaati apa yang diperintahkan oleh sang polisi. Nah, saudara taat dan melakukan apa yang dia mau, bukan karena orang itu menggunakan seragam. Bukan karena orang itu juga memegang senjata. Tetapi saudara taat melakukan apa yang dia minta. Karena di pundaknya, saudaraku, ada otoritas yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan otoritas itu sebagai otoritas penegak keamanan atau otoritas polisi. Lewat otoritas itulah dia bisa memerintahkan saudara untuk berhenti atau berjalan.
Sebaliknya, kalau saudara disuruh oleh seseorang yang memakai seragam polisi atau pemegang senjata sekalipun, tapi dia bukan polisi, saudara tidak akan mau melakukan apa yang dia minta. Kenapa? Karena dia nggak menyandang otoritas. Dia nggak memiliki kuasa atau exousia itu. Nah, jadi saudaraku, kuasa atau exousia hanya bisa diberikan oleh surga, oleh Tuhan, hanya kepada anak Allah yang sudah dewasa, atau huios, bukan teknon. Sekarang bagaimana caranya orang yang terima dan percaya Yesus yang menjadi anak Allah tapi masih kecil, child, teknon, berubah menjadi huios? Tentu dia harus bertumbuh dewasa. Nah, seorang anak Tuhan dari kecil menjadi dewasa, dari child menjadi son, dari teknon menjadi huios, tentu dia harus mengalami proses pertumbuhan menjadi dewasa lewat dia mengenal siapa Allahnya, siapa Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan berjalan di dalam kepastian. Dan kuasa itu akan diserahkan untuk dipergunakan sehingga dia bisa mengalahkan musuh dan dia keluar sebagai pemenang. Saudara, saya ini menggembalakan di kota Jogja. Tetapi gereja saya yang kedua ini, karena gereja yang pertama dari 20 orang anak muda menjadi ribuan jemaat, setelah beberapa tahun saya menggembalakan di sana dengan beberapa teman, saya akhirnya resign, dan saya merintis gereja baru. Nah, jemaat yang saya baru rintis ini, saudaraku, itu isinya adalah jemaat-jemaat sederhana yang ada di lereng Gunung Merapi mayoritas. Petani, buruh, dan sebagainya. Nah, saya mengambil komitmen, saudaraku, saya tidak mengambil persembahan dari gereja yang saya gembalakan. Saya justru yang memberi kepada gereja ini. Ya. Nah, kenapa? Karena saya sudah Tuhan cukupkan lewat saya mengajar ke tubuh Kristus ke gereja-gereja. Tetapi dengan adanya pandemi ini, saudara, semuanya jadi berhenti. Semua jadwal saya jadi harus batalkan atau gereja yang mengundang saya membatalkan. Kenapa? Karena belum boleh ibadah. Ya. Karena masalah corona ini melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk kota saudara, kota saya, belum ada ibadah. Sehingga pelayanan saya ke tubuh Kristus berhenti total. Dan ini sudah sekitar hampir setengah tahun. Ya. Dengan demikian, saudaraku, saya tidak punya penghasilan sama sekali. Saya nggak ada income, saudaraku. Ya. Nah, tetapi anehnya, saudara, ini ajaibnya Tuhan. Ketika saya justru tidak ada income, saudara, artinya saya kurang, Tuhan justru memerintahkan kepada saya untuk saya banyak menabur. Saya menabur kepada beberapa orang yang membutuhkan. Tuhan suruh saya menabur lebih banyak daripada ketika saya tidak kekurangan. Nah, karena saya dengan istri saya belajar terus bertumbuh di dalam mengenal siapa Tuhan, kami belajar taat. Kalau Tuhan suruh kami menabur, Tuhan pasti punya maksud di balik itu semuanya. Akhirnya saya menabur dengan istri saya, saudara. Ya. Dan ketika kami menabur jauh lebih banyak daripada sebelum pandemi, yang luar biasa, saudara. Tuhan bisa gerakkan orang-orang yang bahkan tidak mengenal saya dengan istri saya dengan baik, bukan teman karib, hanya tahu saja, tiba-tiba saudaraku bisa mengirim sesuatu. Makanan, barang dikirim itu nggak ada berhentinya, saudaraku, sampai sekarang. Ada yang transfer uang, saudaraku, memberkati, dan saya tidak kekurangan. Saudara. Kenapa? Dalam kondisi kurang, ketika Tuhan perintahkan saya menabur lebih banyak, saya berani untuk melakukannya. Saya tidak komplain, saya tidak mengeluh sama Tuhan, saya melakukan itu. Karena saya kenal siapa Tuhan saya. Kalau Tuhan yang menyuruh saudaraku dan saya taat, Tuhan pasti memberkati. Karena ketaatan adalah posisi terbaik untuk saya mendapatkan berkat yang terbaik. Tetapi ingat, saya tidak akan punya keberanian untuk taat, melakukan hal yang sepertinya gila, yang nggak masuk di akal, kalau saya tidak mengenal siapa Tuhan saya. Tapi kalau saudara mengenal siapa Tuhan saudara, sekalipun yang Tuhan suruh saudara lakukan itu nggak masuk di akal. Ketika saudara taat,
itu mendatangkan berkat yang terbaik dalam hidup saudara. Ya, sampai hari ini, saudara. Orang yang bertahun-tahun sudah nggak pernah ketemu dengan saya, saudaraku. Tiba-tiba entah bagaimana bisa menghubungi saya, tahu nomor saya dari mana, padahal nomor saya nomor baru, dan tiba-tiba mengirim sesuatu. Luar biasa. Kalau kita kenal siapa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang hidup. Nah, kalau kita terus mengenal dia, terus bertumbuh akan pengenalan akan dia, kita akan bertumbuh dewasa. Dari anak kecil menjadi dewasa, dari child menjadi son. Nah, kalau kita terus belajar mengenal siapa dia, kita sebetulnya sedang membangun fondasi atas hidup kita. Ada dua fondasi penting kalau kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Yang pertama adalah fondasi kepastian. Kita sedang membangun kepastian dalam hidup kita kalau kita terus mengenal siapa Tuhan kita. Kita bertumbuh tidak hanya jadi teknon, tidak hanya terus jadi anak tapi yang kecil, tapi bertumbuh menjadi dewasa. Maka kita sebetulnya sedang berdiri dan membangun hidup kita di atas dasar kepastian. Seraku kita hidup di dunia, semua serba tidak pasti. Uang banyak yang dimiliki, itu bisa hilang dalam sekejap. Anak rohani saya kehilangan uang lebih dari 200 miliar. Tapi dia setia tetap memberi perpuluhan. Di tengah-tengah dia kehilangan uang begitu banyak dan dia kekurangan. Tahu hasilnya? Tuhan beri kepada dia bisnis yang baik, yang baru. Gak ada yang menyangka. Bisnis baru itu dia gak tahu. Dia gak mendalami, dia buta sama sekali. Tapi itu Tuhan yang kasih. Dan itu mendatangkan berkat. Kenapa dia berani untuk melakukan hal itu? Karena dia punya kepastian. Bahkan di tengah kekurangan pun dia tetap menabur. Karena dia punya kepastian. Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ketika saudara dan saya membangun fondasi kepastian, saudara nggak akan pernah takut menghadapi apapun. Bahkan di tengah pandemi, banyak orang yang kehilangan. Banyak orang yang mengalami kerugian. Mungkin saja saudara juga mengalami kerugian. Mungkin saja juga saudara mengalami kesulitan dan kekurangan. Tapi, saudara tidak akan pernah undur dari iman saudara. Kenapa? Karena saudara punya kepastian. Bahwa kepastian itu datangnya dari Tuhan. Itu garansi. Itu jaminan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu luar biasa, saudara. Ya. Kepastian itu Tuhan yang beri kepada saudara dan saya. Ketika kita mengenal Tuhan. Terus mengenal. Nah, fondasi yang kedua, saudaraku, adalah fondasi kekekalan. Ketika seseorang diperhadapkan dengan kehilangan atau ancaman kematian, saudara, barulah dia berpikir tentang kekekalan. Tapi kalau enggak, dia berpikir hal yang sementara, yang materi, yang dia kejar dalam hidupnya. Nah, kalau kita mengenal Tuhan terus-menerus, kita bertumbuh dari teknon menjadi huios, maka kita sedang membangun fondasi kekekalan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita akan mengejar hal-hal yang kekal, bukan yang sementara. Orang yang punya fondasi kekekalan, saudaraku, kalaupun dia mengalami kerugian, dia tahu ada berkat terbaik dari Tuhan yang tidak pernah hilang dari hidupnya, yaitu keselamatan, yaitu kasih karunia dari Tuhan, anugerah. Dan itu tidak bisa digantikan dengan kerugian materi. Itu jauh terlalu mahal. Ya. Dan orang-orang percaya, saudaraku, ketika hidup di dalam mau ngejar kekekalan, saudara, dia tahu persis tujuan hidupnya untuk apa. Kalau dia diberkati, berkat itu untuk apa? Kalau Tuhan izinkan dia mengalami kesulitan, dia tahu ada maksud Tuhan di balik kesulitan itu. Saudaraku, ada seorang anak muda, berumur 18 tahun, saudara. Namanya Clayton McDonald. Dia harus menghadapi kenyataan pahit. Di ulang tahun yang ke-18 tahun, dia dapat kado yang menyakitkan, yaitu dokter memvonis dia. Umurnya tidak akan lama lagi karena dia kena kanker ganas. Dan dokter memperkirakan umurnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Itu paling lama. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Clayton McDonald ketika dia tahu?
Bahwa dokter memberikan vonis kepada dia bahwa umurnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Clayton tidak merenungi nasibnya. Dia tidak terpuruk, saudara. Dia tidak menangis. Tapi dia memakai waktu yang sisa 3 bulan itu. Untuk apa? Dia pergi ke sekolah-sekolah. Dia pergi ke kampus-kampus. Dan di sana dia memberitakan Injil. Dia menceritakan tentang kasih Tuhan. Bayangkan, saudara. Ada orang yang menceritakan kasih Tuhan, menceritakan anugerah Tuhan, sementara kematian ada di depan dia. Tapi yang luar biasa, dia nggak takut sama sekali. Anak muda ini dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Dia menyampaikan Yesus itu Allah yang hidup. Yesus itu Tuhan yang penuh anugerah dan penuh kasih. Dan dia mati buat dosa setiap manusia. Sampai betul, saudara. Dia meninggal kira-kira 3 bulan kemudian. Tapi saudara tahu, 3 bulan terakhir dalam hidupnya, dia memenangkan begitu banyak jiwa. Karena orang-orang yang dia beritakan Injil, mereka heran. Orang ini diperhadapkan dengan kematian yang begitu dekat, tetapi bercerita tentang kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Sisa waktu yang terakhir begitu singkat, hanya 3 bulan. Tapi itu menjadi waktu yang paling efektif dan produktif dalam hidup Clayton McDonald. Kenapa? Karena anak muda ini, anak muda yang kenal siapa Tuhannya. Dan dia berdiri di atas fondasi kekekalan. Yang dia kejar itu kekal. Bukan yang sementara. Sehingga kalaupun dia diperhadapkan dengan kematian, dia nggak takut. Dia nggak takut sama sekali. Kenapa? Karena dia tahu, dia punya kepastian Yesus akan bersama-sama dengan dia di dalam kehidupan setelah kematian yang dia alami. Dan dia selalu mengutamakan hal yang kekal di dalam kehidupannya. Saudaraku, kalau seseorang bertumbuh menjadi dewasa, dengan dia terus mengejar pengenalan akan Tuhan, dia sedang membangun fondasi kepastian dan fondasi kekekalan dalam hidupnya. Dan hidupnya akan berubah. Hidupnya akan luar biasa. Ada seorang pria yang tidak pernah bolos acara rohani. Di gerejanya ada acara apapun, dia selalu ikut. Doa malam, dia nggak pernah bolos. Pemahaman Alkitab, dia selalu ikut. Ibadah kebaktian hari Minggu, dia nggak pernah terlambat. Ya. Acara KKR, seminar, dia selalu ada. Kenapa? Dia kejar, saudaraku, acara rohani. Tapi sayang, hidupnya tetap menjadi pecundang orang yang kalah. Kenapa? Karena dia mudah depresi. Dia mudah stres. Bahkan, saudaraku, orang lain saja yang mengalami kesulitan, itu bisa membuat dia yang stres. Contoh, dia dengar kabar kalau besanya kena kanker. Besanya jalani kemoterapi dengan sukacita, tetap percaya Tuhan akan menyembuhkan. Nah, yang stres dia. Dia berpikir, kenapa kok ya besan saya bisa sampai kena kanker? Lucu ya, saya. Orang lain yang menghadapi kesulitan dan masalah, dia mengalami depresi. Dia dengar adiknya mengalami kesulitan, saudaranya mengalami kesulitan, dia yang stres, depresi. Sampai ketika dia sedang tertidur, tengah malam, terbangun, keringat dingin keluar. Betul-betul udah stres, depresi. Ya. Bukan cuma banyak pikiran, tapi betul-betul depresi. Nah, doa nggak pernah putus. Baca Alkitab selalu. Acara rohani apalagi selalu ikut. Tapi hidupnya selalu kalah. Depresi, stres, nggak pernah menang dari hal itu. Tapi satu hari, dia ikut sebuah acara, dia ikut sebuah retreat, dan di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ, saudaraku, hidupnya dijamah oleh Tuhan. Di situ dia baru merasakan bahwa ternyata
Yesus itu pribadi yang nyata, yang real. Yang betul-betul dia bisa jumpai, dan perjumpaan dengan Kristus itu akan mengubah. Selama ini dia berpikir, ya semuanya hanya rohani lah, dengar firman, dengar khotbah itu bagus, datang acara rohani, ya sudah, karena saya orang Kristen. Tapi ternyata perjumpaannya dengan Kristus, setelah bertahun-tahun jadi orang Kristen yang aktif acara, hari itu, saudaraku, berubah semuanya. Dan sejak hari itu, saudaraku, dia rajin ikut komunitas sel, dia rajin, saudaraku, bukan hanya mendengar khotbah, tapi dia membaca, merenungkan firman Tuhan, dia membagikan firman Tuhan kepada orang lain, dan dia melakukan firman itu. Dia terus belajar mengenal siapa Tuhannya. Sejak kerohaninya berubah fokus dari aktif ikut acara rohani menjadi aktif mengejar pengenalan akan Tuhan, itu dunia menjadi berbeda, hidupnya menjadi berbeda. Dia menjadi pemenang dan dia nggak pernah stres. Dan ketika pandemi ini terjadi, dia mengalami kesulitan lebih daripada sebelumnya. Dia nggak stres, dia nggak depresi, dia tetap bisa bersyukur. Dia dengar orang-orang di sekitarnya juga mengalami kesulitan, tidak membuat dia depresi, tidak membuat dia keringat dingin, saudaraku, di tengah malam. Tetapi dia tetap berkata bahwa kalau saya masih bisa selamat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dia mengejar yang kekal. Dia dapat kepastian dari Tuhan. Dia punya fondasi itu, dan dia nggak takut lagi. Saudara, kalau engkau mengejar pengenalan akan Tuhan, saudara akan bertumbuh. Saudara tidak lagi menjadi anak Tuhan yang kecil, tapi saudara menjadi anak Tuhan yang dewasa. Bukan lagi bayi, tapi menjadi dewasa. Menjadi putra yang dewasa seperti Yesus Sang. Dan lewat itu, mengenal Tuhan, saudara membangun fondasi kepastian dan fondasi kekekalan dalam hidup saudara. Sehingga kesulitan apapun yang ada di depan saudara, saudara tidak akan pernah takut, dan saudara akan keluar sebagai pemenang atas semua kesulitan itu. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang indah, yang menguatkan dan membangkitkan kami kembali. Bahwa kami tidak takut menghadapi apapun kalau kami kenal siapa Tuhan kami. Kami mau bertumbuh menjadi dewasa lewat kami terus mengenal siapa Tuhan kami. Kami tidak mau terus menjadi anak Tuhan yang kecil, teknon, tapi kami mau menjadi huios, anak Tuhan yang dewasa. Karena ketika kami menjadi anak Tuhan yang dewasa, maka kami diberi wewenang untuk menggunakan kuasa atau exousia untuk mengalahkan musuh dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih untuk kepastian dan kekekalan yang Tuhan beri. Kami hidup di dalamnya. Diberkatilah setiap orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap perjalanan hidup saudara. Kejarlah terus pengenalan akan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mau masuk dalam percobaan kudus pada hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia
selama-lamanya. Sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus, ku tetap pegang salib Kristus, ku tetap pegang salib Kristus. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada, masing-masing memejamkan mata, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia. Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku. Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu, angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditampahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa, kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Goraka Pakashi Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya, katakan amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.